Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Lampung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nafisa Agesti, Nuzhatun Nida, Arsana Indra Waspada, Rista Dwi Febriana, dan Lismawati. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di video ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi kelembagaan dan identitas koperasi. Unsur-unsur kelembagaan koperasi. Yang pertama, ada rapat anggota. Yang kedua, ada pengurus. Yang ketiga, pengawas. Dan keempat, ada pengelola. Koperasi sebagai sistem ekonomi. Sejatinya, koperasi tidak berorientasi tidak ke pencarian laba yang sebesar-besarnya, melainkan lebih kepada memberikan pelayanan bagi kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi tidak harus selalu identik dengan UMKM. Koperasi juga dapat membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang dapat diakumulasi dari para anggota. Dalam konteks lain, bergabungnya individu ke dalam koperasi dikarenakan adanya kepentingan ekonomi yang tengah dan atau akan dilakoninya. Selanjutnya yaitu koperasi sebagai gerakan ekonomi. Secara garis besar, konsep gerakan koperasi mengacu kepada gerakan untuk memperkokoh 3 pilar kekuatan ekonomi yang meliputi 1. Meningkatkan produksi yang mengacu pada peningkatan produktivitas dan kemandirian. Gerakan koperasi diharapkan mampu mengembangkan sistem yang bertumpu pada potensi lokal. Dengan sentuhan teknologi tepat guna, produksi lambat laun meningkat dengan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, ongkos produksi dapat ditekan. Lebih penting lagi, UMKM tidak bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh industri yang berasal dari luar wilayah. Lalu yang kedua yaitu membangun serikat dagang rakyat sebagai wadah UMKM. UMKM tidak boleh dibiarkan langsung menghadapi kekuatan kapitalis. Kekuatan kolektif UMKM akan mengangkat harga produksi UMKM sehingga nilai tambah efisien juga akan menekan selisih harga jual di tingkat konsumen dan harga di tingkat UMKM. Dan yang ketiga yaitu mendorong lembaga keuangan mikro atau LKM dan membentuk LKM induk semacam holding company agar perputaran dana semakin meluas, dapat melintasi kecamatan dan kabupaten, kota, bahkan suatu saat nanti melintasi provinsi. Adapun koperasi sebagai badan usaha. Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa koperasi adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang dalam operasionalnya dijalankan berdasarkan manajemen koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Nah, selain itu, koperasi sebagai badan usaha haruslah dicirikan oleh beberapa karakteristik yang diantaranya adalah 1. Badan usaha yang didirikan dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar adanya suatu kepentingan ekonomi yang sama. Kedua, kepentingan ekonomi yang sama setidaknya diwakili oleh satu kepentingan ekonomi yang berlandaskan kepada aspek sosial yang tercermin dari sikap saling tolong-menolong. Ketiga, koperasi didirikan atas kesepakatan untuk membangun usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan. Keempat, koperasi didirikan berdasarkan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki para anggota, baik aspek manusia, modal, pasar, jaringan, dan sebagainya. Kelima, pengelolaan dan pengawasan koperasi harus dilakukan sepenuhnya oleh anggota yang mekanismenya berdasarkan rapat anggota koperasi. Dan yang keenam, dalam menjalankan usahanya, tugas pokok koperasi adalah menunjang dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan ekonomi anggota. Definisi koperasi dalam berbagai dimensi. Sejak terbentuknya koperasi di Rohdel pada tahun 1844, koperasi didefinisikan dalam berbagai pendekatan dan sudut pandang. Secara terminologi, koperasi diadopsi dari kata ko yang artinya bersama dan cooperation yang berarti bekerja. Muhammad Atta mendefinisikan koperasi berdasarkan perilaku sosial masyarakat Indonesia, terutama dengan menonjolkan sikap gotong royong, tolong-menolong, dan kepedulian antar sesama yang tinggi.
Berbagai definisi koperasi dikemukakan oleh tokoh mancanegara. Salah satunya adalah Calvert. Dalam bukunya The Law and Principle of Cooperation, Calvert mendefinisikan koperasi sebagai organisasi perseorangan yang dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Definisi Calvert ini lebih menunjukkan kesan ideologis berupa pemanfaatan secara positif organisasi atau perhimpunan secara sukarela untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, yaitu kepentingan menolong diri sendiri dengan kekuatan kerja antara individu dan bukan modal. Prinsip dan swadaya koperasi. Prinsip utama koperasi di Rochdale ini mengacu kepada kekuatan dan kepentingan bersama. Nah, rumusan prinsip koperasi di Rochdale ini adalah yang pertama ada democratic control, yaitu kepengawasan kegiatan dilakukan secara demokratis. Kedua ada open membership, yaitu keanggotaan bersifat terbuka. 3. A fixed or limited interest on capital, yaitu pembatasan bunga atas modal. 4. Ada the distribution of surplus in dividend to the member in proportion to their purchase, yaitu pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. 5. Trading strictly on a cash basis, di mana penjualan sepenuhnya dilakukan secara tunai. 6. Selling only pure and unadulterated goods, yaitu barang-barang yang dijual itu harus berkualitas baik dan tidak dipalsukan. 7. Ada providing the education of the member in cooperative principle, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi. 8. Ada political and religious neutrality, yaitu netral terhadap politik dan agama. Landasan dan asas koperasi. Khusus di Indonesia, landasan, asas, dan tujuan koperasi ini diatur oleh dalam konstitusi negara melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan koperasi di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang secara umum mengatur mekanisme serta hubungan-hubungan ekonomi. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014. Undang-undang tersebut dinilai telah menggerus jati diri koperasi yang bernuansa korporasi. MK membatalkan seluruh materi muatan undang-undang tersebut. Selain karena bernuansa korporasi, Undang-Undang Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut MK, Undang-Undang Perkoperasian tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Nah, untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi ini menyatakan Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 itu berlaku kembali. Fungsi dan peran koperasi. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya. 2. Berperan serta secara aktif. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan. 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Tujuan koperasi. 1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 2. Membangun tataan ekonomi. 3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pengelolaan koperasi berdasarkan fungsinya. 1. Koperasi konsumsi. 2. Koperasi jasa. 3. Koperasi produksi berdasarkan jumlah anggota. 1. Koperasi primer. 2. Koperasi sekunder berdasarkan jenis usaha. 1. Koperasi konsumsi. 2. Koperasi kredit. 3. Koperasi produksi. Ciri-ciri koperasi. 1. Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada keinginan ekonomi yang sama. 2. Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong-menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, terutama pada bidang produksi modal dan pasar. 3. Tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha lainnya seperti PT, CV, firma, dan sebagainya. Aliran-aliran koperasi. Yang pertama yaitu aliran yardstick.
Menurut aliran Yerstik, koperasi merupakan penyeimbang atau penetral pasar bagi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok yang tidak begitu memiliki kemampuan dalam berbagai sumber ekonomi seperti modal, mesin, dan tanah. Yang kedua yaitu aliran sosialis. Aliran ini berusaha menjadikan koperasi sebagai kekuatan untuk menghambat dan bahkan mematikan sistem ekonomi kapital. Lalu yang terakhir yaitu aliran persemakmuran. Dalam aliran ini, mereka berpendapat bahwa aliran manapun atau sistem ekonomi apapun tidak akan bisa menjadi penghambat berdirinya sebuah koperasi.